اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المطيع ومحمد العربي
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Hadis nomor 6646. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam Hakim, Imam Baihaqi, dari sahabat Nabi Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, menceritakan kana ada ia Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khafa qauman, apabila beliau khawatir, apabila beliau takut kepada satu kaum, apabila beliau takut kepada satu kaum, qala, beliau membaca doa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma, wahai Allah, inna, sesungguhnya kami, naj'aluka, menjadikan engkau, fi nuhurihim, di lubang leher mereka, di lubang leher mereka. Oke, cari lubang leher antum. Nah, taruh telunjuk di situ, tekan sedikit, tekan sedikit. Mana rasanya? Hah? Sakit. Kalau tekan dalam-dalam, mati. Nah, sini langsung mati. Dikit saja, gak kuat dikit, batuk nih. Lebih kuat lagi, keluar biji matanya. Tekan lagi, keluar rongoknya. Nah, sekarang bukan telunjuk yang dijadikan di situ, tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kira-kira? Mana kira-kira? Mati. Nah, wa na'udzubika, dan kami berlindung bika, denganmu wahai Allah, min syururihim, dari kejahatan-kejahatan mereka, dari kejahatan-kejahatan mereka. Ini doa ketika takut kepada satu kaum. Di antaranya yang sering terjadi ketakutan itu adalah ketika pengendara tidak cukup perlengkapan, sementara di depan ada razia. Nah, ini baca doa ini ketika lewati razia. Allahumma inna naj'aluhum,
Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min sururihim. Satu kaum ketakut sama hantu, kan kaum juga, kaum hantu. Antum bawa mobil lewat lahat, depan ada tukang pala baca. Dan satu tempat gerombolan preman baca doa ini. Kalau mereka macam-macam, antum taat sama Allah Subhanahu wa taala, doa dikabulkan, bisa mereka mati sambil berdiri. Nah, jadi Sayyidina Rasul apabila takut pada satu kaum, beliau baca doa berikut. Hadis berikutnya, karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza khaufa, apabila takut ia Nabi, apabila khawatir ia Nabi, ayyusiba syai'an, bahwa mengenai, menimpakan, mengenai ya Rasul sallallahu alaihi wasallam syai'an, akan sesuatu, bi'ainih, dengan kesan matanya Nabi, bi'ainih, dengan kesan matanya Nabi. Qala, Nabi akan baca doa, Allahumma barik fihi wa la tadurrahu. Ya Allah, berkahilah ia, berkahi olehmu padanya, dan jangan engkau mudaratkan akannya. Berkahi olehmu padanya, dan jangan engkau mudaratkan akannya. Ini doa dibaca kalau kita khawatir efek mata akan merusak sesuatu. Kadangkala barang baru saja dibeli, tiba-tiba rusak mendadak, nggak tahu kenapa. Bukan barang kualitas rendah, tapi si pemilik terlalu menyukainya. Maka menyukai satu yang berlebihan itu akan menyebabkan benda itu jadi rusak. Atau terhadap orang lain, kita melihat sesuatu pada orang lain, kemudian muatan mata kita ditumpangi oleh dengki, maka pada saat itu kira-kira mata itu menyebabkan dengki, maka kita baca doa Allahumma barik fih wa la tadurra. Ini doa yang dibaca oleh orang yang melihat. Sementara doa yang dibaca oleh orang yang dilihat, doa yang dibaca oleh orang yang dilihat, Masya Allah, la quwwata illa billah. Tapi kalau kita yang melihat, takut-takut kita melihat dengan kacamata dengki, ketika teman bercerita kepada kita tentang kesuksesannya, lalu di hati timbul iri dan dengki, supaya iri dengki dari kita tidak memberi efek jelek kepada kawan tersebut, kita baca doa, semoga usahamu diberkahi Allah dan kamu tidak mendapatkan mudarat. Allahumma barik fihi wa la tadurra. Bisa dipahami? Nah, ini pengamalan harian, sesuatu yang kita perlukan sewaktu-waktu. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja, apabila keluar ya Rasul sallallahu alaihi wasallam minal ghaid, dari WC,
Ghaid ada dua makna dalam bahasa Arab. Ada ghaid bermakna tempat, ada ghaid bermakna yang keluar dari sesuatu, yang keluar dari dubur. Nah, di sini maknanya WC. Idza kharaja minal ghaid, apabila Nabi keluar dari WC, qala, Nabi membaca doa ghufranak. Ghufranak, bukan ghufran, tapi ghufranak. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja, apabila beliau keluar minal khala, dari WC juga. Khala itu arti dasar ada tempat menyendiri. Di mana orang menyendiri? WC. Antum buat teman ke WC? Enggak. Atau antum mau menemani kawan di WC? Enggak mungkin. Maka disebutlah dia khala, tempat menyendiri. Karena enggak mungkin berteman, enggak mungkin menemani, enggak mungkin ditemani. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari WC, qala, Nabi membaca doa, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa 'afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi dzat, azhaba yang telah menghilangkan, anni dariku, adha rasa sakit, telah menghilangkan dariku rasa sakit, wa'afani, dan telah memberi afiat kepadaku, yang telah memberi afiat kepadaku, sehat walafiat. Jadi ada dua doa ketika keluar dari WC di hadis ini. Ghufranak, mohon ampunanmu wahai Allah. Kenapa kita minta ampun ketika keluar dari WC? Karena ketika dari WC, ketika dalam WC kita tidak bisa berzikir. Karena ketika dalam WC kita tidak bisa memuji Allah. Berarti dalam WC kita terhalang daripada zikir-zikir yang berkaitan dengan lidah. Oleh sebab itu, keabsenan tersebut kita mohonkan ampun kepada Allah. Kemudian keluar dari WC, hilang semua penyakit. Yang tadi jalannya enggak lurus, yang tadi menjamin mata karena ngantri di WC, bahkan sakit sekali pas pergi ke WC, pulang hilang kesakitan itu. Bahkan terhidang nasi dengan lauk pauk pun nggak bisa makan kan? Nah, mesti dia cari WC dulu. Nasi dah terhidang, lauk pauk dah terhidang, orang dah makan, kita perlu ke WC. Mana? Pilih WC atau makan? Nah, pasti orang mementingkan WC. Nah, dua doa ini dibaca di luar WC, bukan di dalam. Kalau di dalam WC, ketika istinja, itu doa dibaca dalam hati. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin, pakai sad, wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan, jaga faradku dari perkara keji. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal ghaid, apabila beliau keluar dari WC, doa keluar WC yang ketiga. Idza kharaja, apabila keluar ya Nabi minal ghaiti, dari WC, qala, Nabi membaca doa,
Alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirih. Segala puji bagi Allah, Zat ahsana ilayya, yang telah berbuat baik kepadaku, yang telah berbuat baik kepadaku. Kapan? Fi awwalihi, di awalnya. Di awal mana? Di awalnya apa? Awalnya apa? Awal dari asal mula ke WC itu apa? Dari mana berawalnya ke WC? Dari makan. Jadi yang telah berbuat baik kepadaku dari awalnya, yaitu ketika Allah memberikan makanan kepadaku, dan akhirnya keluar dengan selamat kedua makhluk tersebut. Nah, akhirnya keluar dengan selamat makhluk tersebut. Makhluk pertama, sesuatu yang keluar dari antum. Makhluk kedua, antum yang keluar dari WC dalam keadaan selamat. Karena ada orang keluar WC yang enggak selamat, meninggal di WC. 3 doa keluar dari WC. Hadis pertama tidak ada komentar pada Imam Jalaluddin. Hadis kedua sahih. Hadis ketiga dhaif. Orang yang kuat adalah mengamalkan ketiga-tiganya. Ghufranak, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa afani, alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwali wa akhiri. Nah, kalau semua antum membaca doa keluar WC seperti ini, maka tidak akan ada kecelakaan pada benda-benda sekitar WC. Nah, ini keluar WC melompat, ada rekamannya. Seperti orang keluar dari mana gitu, lompat gitu saja, lari langsung. Nah, doa keluar rumah. Doa keluar rumah. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja, apabila keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mim baitihi. Tolong balikkan tuh, perlu lampu di dapur. Mau sekali lagi. Mati nggak mau dia nggak mau pulang. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja, apabila keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam min baitih, dari rumahnya. Qala, Nabi baca doa bismillah, at-tuklanu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah, at-tuklanu 'ala Allah, dengan nama Allah. Aku berjalan dengan nama Allah. Aku berangkat dengan nama Allah. At-tuklanu 'ala Allah. Tuklan artinya pasrah. Masdar daripada tawakal. Pasrah kepada Allah. La haula, tidak ada upaya, daya dan upaya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Doa pertama. Doa kedua, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kharaja, apabila keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mim baiti,
dari rumahnya Nabi, qala, Nabi membaca doa, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah aku menyerahkan diri kepada Allah. Allahumma ya Rabb, ya Allah, inna sesungguhnya kami, na'udzubika bik, kami mohon perlindungan denganmu, kami mohon perlindungan denganmu. Kenapa Nabi menggunakan bahasa kami dalam doa keluar rumah? Karena anjuran safar itu 3 orang. Kami berlindung denganmu min an-nazillah, dari bahwa kami tergelincir, dari bahwa kami tergelincir, au nadillah, atau kami sesat, au nazlima, atau kami menzalimi orang lain, atau kami menzalimi orang lain, au nuzlama, atau kami dizalimi oleh orang lain, au najhala, atau kami menjahili orang lain, au yujhala alaina, atau dilakukan perbuatan jahil kepada kami. Jadi kita tidak mau merugikan dan dirugikan, tidak mau menzalimi dan dizalimi. Maka keluar dari rumah, angkat kepala, itu identik dengan menzalimi dan dizalimi. Kalau dalam rumah itu jarang, cuma sendiri, kita ada yang keluarga, jarang terjadi zalim menzalimi. Tapi apabila keluar rumah, ini ada kemungkinan menzalimi, dizalimi, dicopet atau mencopet, mengambil atau diambil barangnya, tergelincir dari kebenaran, sesat dari jalan yang benar. Kita baca doa ini, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nazilla au nadilla au nadlima au nuzlama au najhala au yujhalu alaina. Doa ketiga, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja, apabila keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam min baitih, dari rumahnya, qala, Nabi membaca doa, bismillah Rabbi. Rabbi itu arti dasarnya ya Rabbi, ada ya yang dibuang. Wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung denganmu. Ini menggunakan kalimat mutakalim wahdah. Nah, bicara untuk kepentingan pribadi. A'udzubika, aku berlindung denganmu, min an azilla, dari bahwa aku tergelincir, au adillah, atau aku sesat, au azlima, atau aku menzalimi, au uzlama, atau aku dizalimi, au ajhala, atau aku menjahili, au yujhala alayya, atau dijahili atau dibuat perbuatan jahil kepadaku. Doa ini dengan doa sebelumnya sama. Doa ini pribadi, doa ini untuk sendiri, doa sebelumnya
untuk bersama. Kalau keluar rumah sendiri, baca yang kedua. Kalau keluar rumah ramai-ramai, baca yang pertama. Redaksinya sama, cuman mengganti nun dengan hamzah. Nanti belajar i'dad. Nah, tasrifan, ilmu saraf. Hadis berikutnya. Ini mungkin sulit diamalkan, atau antum cari bagaimana cara ngamalkannya. Lihat hadisnya. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja, apabila keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Aid, pada hari Aid, hari lebaran, Idul Fitri atau Adha, fi tariqin, pada jalan, raja'a fi ghairih, niscaya kembali ya Rasul pada selainnya jalan yang pertama. Pergi jalan yang berbeda, pulang dengan jalan yang berbeda. Pergi dengan jalan yang lebih jauh, pulang dengan jalan yang dekat. Sekarang sufa 1, mana cara ngamalkannya? Hah? Keluar pintu sana, arah dapur, mutar, masuk di sini. Nanti pulang baru ke belakang. Setelah hijab dibuka. Sufa 6, keluar ke situ. Alim, pergi dulu ke belakang sana, keliling 1 keliling aula. Nah, balik langsung. Nah, pulang dengan jalan yang jauh. Pergi jalan yang jauh, pulang dengan jalan yang dekat. Nah, kalau di rumah antum ke tempat sholat itu ada 2 tempat, 2 jalan. Pergi dengan jalan yang jauh, balik dengan jalan yang dekat. Itu sunnah untuk sholat Id. Karena doa berikutnya masih keluar rumah. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi, apabila keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya, qala, Nabi baca doa begini, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, dengan namamu wahai Allah aku pasrah kepadamu, tidak ada daya dan upaya, la haula, tidak ada daya melakukan ketaatan, wala quwata, tidak ada upaya meninggalkan maksiat, kecuali dengan pertolonganmu. Allahumma, ini doanya lebih lengkap dari doa yang tadi. Allahumma wahai Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika aku berlindung denganmu, an adilla, artinya an adilla, mati di tadi ngantum tulis Sultan, an adilla udah 2 kali. Hafiz Pariaman, an adilla pempes. Maka tulis arti itu jangan di buku, di kitab. Kalau di buku dah khatam kitab tu antum enggak akan pandai bahasa Arab. Buku tu nanti, di kitabnya yang penting. An adillah, bahwa aku sesat, au udalla, atau aku disesatkan,
an azilla, bahwa aku tergelincir, au uzalla, atau dibuat jahil kepadaku, au abghi, atau aku menzalimi, atau aku berbuat curang. Abghi kalau berkumpul dengan zalim itu maknanya curang. Aku berbuat curang, atau yubgha alayya, atau dibuat curang kepadaku. Itu sudah 3. 1, 2, 3, 4, 5 hadis doa keluar rumah. Jadi Nabi memberikan beberapa versi riwayat bagi orang-orang yang susah menghafal. Ada yang pendek, bismillah at-tuqlanu alallah la haula wala quwata illa billah. Ada yang keluar bersama, nomor 2. Keluar sendiri, nomor 3. Mau lebih lengkap, nomor 4. Nah, ini untuk Mudaththir. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba, apabila beliau menyampaikan khutbah, ihmarrat ainah, merah kedua matanya, wa ala sautuh, meninggi suaranya, wastadda ghadabuh, memuncak emosionalnya, ka'annahu, seolah-olahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mundhiru jaisin, memperingatkan pasukan. Yaqul sabbahakum, dia telah menyerang kepada kalian di waktu pagi. Massakum, dia telah menyerang kepada kalian di waktu sore. Nah, ini jadi khatib, bukan pengajian. Pengajian kalau suara kencang habis setengah jam baterainya. Khatib. Nah, maka khatib suara kencang. Ini khatib suara lembut, materi tidak menarik, suara lembut, jamaah capek sehingga jamaah Jumatnya mengantuk. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Ngantuk jamaahnya. Nah, itu kalau antum pengurus masjid ganti khatibnya. Nah. Yang kedua, memang suara lantang tapi harus mengatur sound. Bukan nasab teriak-teriak saja. Ini dari awal sampai akhir berteriak. Itu kan ceramah namanya. Sampai-sampai gak jelas apa dia omongin. Pesan, jangan buat begitu. Bingung orangnya ngomong apa dia. Gak jelas. Nah, jadi ngatur mic juga jelas. Suara lantang iya, tapi mic dijarakin sedikit. Kemudian nadanya, kosakatanya dipelanin sedikit. Jangan malah lantang malah gak jelas. Telinga kita penuh dengan suara dia, nggak ada tempat lagi, sampai masuk suaranya ke hidung.
tapi nggak ngerti apa yang disampaikan. Nah, ini perlu nih pembicara. Bahasa teriak-teriak nggak jelas. Paham kan? Ya. Jadi ada nada penekanan, ada nada turun. Bukanlah Nabi dari awal sampai akhir berteriak kencang begitu, tapi ada penekanan-penekanan tertentu. Jadi itu sunnahnya khutbah. Oh, si fulan tuh kalau khutbah jangan dipanggil, dia teriak-teriak, dia garang khutbah. Berarti itu pengurus nggak tahu sunnah. Jadi sunnahnya memang begitu. Mata merah, buka begini. Nah, apalagi menyiapkan tadi malam materi kurang tidur, itu lebih merah lagi matanya. Kalau kurang merah, nanti kasih tarason, balsam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Nah, pakai handphone khutbah. Itu pecat aja khatibnya. Nah, jadi sunnah Nabi apabila beliau khutbah, merah matanya, kencang suaranya, meningkat emosionalnya, seperti panglima mengingatkan pasukan di medan perang. Nah, bagaimana caranya? Lihat lagi sunnah khutbah setelahnya. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza khataba, apabila khutbah ya Nabi, fil harbi, di saat perang, di saat perang, khataba ala kausin, khutbah ya Nabi di atas busur panah. Khutbah di atas busur panah artinya khutbah dengan memegang busur panah. Ini kalau khutbahnya di medan tempur. Wa idza khataba, apabila khutbah ya Nabi fil jumu'ah, untuk salat Jumat, khataba, khutbah ya Nabi ala asa, atas tongkat. Khutbah memegang tongkat. Itu sunnah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nih aneh. Nah, tongkatnya dipakukan ke mimbar. Saya naik khutbah, pegang tongkatnya, cabut, lengket. Apa nih? Ternyata dipakukan ke mimbar. Nah, itu pengurus yang nggak paham. Ada juga khatib nggak paham. Dia serahkan tongkat di bawah. Ya ma'asar, fala tatakallamu wa may yatakallam faqad lagha. Diserahkanlah tongkat oleh seorang Bilal. Tongkat dibawa ke atas, sampai di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tongkat diletakkan, dia duduk. Setelah azan berkumandang, tongkat nggak dipegang lagi, tersandar di situ. Nah, itu khatib yang nggak ngerti. Jadi tongkat itu bukan hanya sekadar disuruh bawa ke atas mimbar, tapi kamu di atas mimbar pegang tuh tongkat. Kalau ada yang ngantuk, hentakkan tongkatnya. Allah, dan tidur. Tak gitu. Itu baru khatib. Oh, gini jamaah, hilang ngantuk. Udah begitu masih tidur dan dekat ngantuk, tunggu dan tongkat. Kena dia. Udah duduk di atas dekat mimbar, di kaki khatib, ngantuk juga. Tumbuk kepalanya di tongkat. Jadi pakai tongkat khutbah. Sunnah hadis sahih.
Maka tongkat jangan diikatkan di mimbar, dipaku di mimbar, kita nggak bisa pegang. Nah, yang ketiga perlu diperhatikan, tongkat itu harus suci, harus bersih. Jadi sebelum sholat Jumat, tongkat kamu tuh dilap dulu. Kalau kotor, sekadar kotor nggak ada masalah. Tapi kalau ada jaring laba-labanya, ini bisa sholatnya batal, khatibnya batal karena sedang khutbah memikul najis. Nah, tongkat harus bersih. Nah, hadis berikutnya, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba, apabila khutbah ya Nabi, ya'tamidu, niscaya bertekan ya Nabi, ala anazah, atas tongkat berujung besi. Itu mana anazah? Tongkat yang ujungnya besi, atau aso tongkat. Yang pula dibuat khutbah itu ekstrim. Khutbahnya khutbah Jumat, berpegangnya di atas busur panah, itu enggak sunnah. Busur panah iya di medan perang. Khutbah Jumat tongkat saja. Tongkat yang ujungnya besi namanya anazah. Tongkat yang enggak pakai besi namanya aso. Sunnah pakai tongkat. Pegang tangan kanan atau tangan kiri. Pegang tangan kanan atau tangan kiri. Tangan kanan atau tangan kiri. Tangan kiri bukan tangan kanan. Karena tangan kiri, tangan kanan gunanya untuk isyarat ketika doa. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dulu ada di Batam, mimbarnya terbuka, sunnah. Kemudian diserahkan juga tongkat. Nah, mic-nya enggak pakai tiang, mic-nya dipegang. Naiklah khatib pakai konsep. Bayangin bagaimana cara megangnya. Tongkat di tangan kiri, mic di tangan kanan, konsep sedikit begini. Repot saja khatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka khatib itu nggak pakai konsep. Ya hafali kalau belum hafal, dilatih kalau belum terlatih. Jadi tongkat, mic. Nah, itu kalau suruh pegang mic, jadi gagah lagi. Bisa ada 10 mic. Tapi kalau mic-nya berdiri gitu saja, itu kita mulai ke kanan, suaranya hilang. Assalamualaikum bapak-bapak, kaum muslimin, hilang. Yang bagusnya mic-nya dikancingin telinga, supaya noleh kiri kanan itu suara masuk. Nah, itu bagi Pak Pengurus. Suatu juga harus melengkapi fasilitas. Atau sekalian mic-nya sekeliling mimbar. Jadi ada kanan, ada depan, ada. Pidato presiden aja mic-nya 6. Masa khutbah Jumat cuma 1? Itu bunyinya pun sayup-sayup. Nah, kabelnya pun bermasalah. Gak bisa. Kalau orang duniawi mic-nya bagus, mana ada penyanyi mau bernyanyi mic-nya enggak sempurna. Pasti mic-nya dicek dulu. Ya khatib mic-nya sembarangan. Dan capek di telinga, enggak masuk suara ke mic. Pak Pengurus, perbaiki mic musolamu, masjidmu. Nah, jangan kalah sama mic organ tunggal. Nah, bismillah. Bagus kan? Nah, itu baru rakitan orang sini. Ini orang Jepang. Khair. Masalah melamar. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba, apabila melamar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
al-mar'ata, akan wanita. Qala, Nisa Nabi berkata, udhkuru laha, sampaikan oleh kalian. Kalian di sini adalah keluarga wanita yang berkenaan. Sampaikan oleh kalian laha, kepadanya wanita tersebut, Jafna Sa'ad bin Ubadah. Jafna itu adalah nampan besar untuk makan, nampan besar milik Sa'ad bin Ubadah. Nah, begitu melamarnya. Sampaikan oleh kalian kepada wanita tersebut nampan besar milik Sa'ad bin Ubadah. Apa maksudnya? Tidak paham? Jadi kalau Rasul melamar, itu tidak katakan sampaikan sama wanita tersebut, maukah nikah dia menjadi istri Sa'ad bin Ubadah. Bukan begitu cara melamarnya. Sampaikan kepada wanita itu, maukah dia jadi nampan besar milik Sa'ad bin Ubadah. Nah, oh, dia bersedia jadi nampannya, berarti lamarnya terima. Oh, dia punya nampan tapi enggak besar, berarti lamarnya terserah terima atau enggak. Oh, nampannya bocor, berarti lamaran ditolak. Oh, nampannya besar sekali. Kalau itu jawabannya, nampannya besar sekali, berarti dalam masa tunggu dia melamar saya tapi belum juga dilamar. Jadi bahasa sindiran. Orang Minang bilang begini, David, jangan usah mengganggu. Orang Minang bilang begitu, tidak cukup telapak tangan, joniru kami ampun. Kalau antum dengar bahasa seperti itu, pulanglah senyum. Nah, kalau enggak ada kayu, janjang kami kaping. Kalau enggak ada tali, rotan pun jadi. Nah, itu maknanya lamarannya diterima. Bagaimana kalau lamaran ditolak? Yang pergi ke dukun. Lihat sunnahnya di sini. Apa yang lakukan Nabi kalau lamaran ditolak? Karena ada ya Nabi SAW idza khataba, apabila melamar ya Rasul, farudda, lalu ditolak ya lamaran, lam ya'ud, niscaya Nabi tidak akan mengulanginya. Nabi tidak akan mengulanginya. Ini sunnahnya. Datang Bani Muhammad, bawa orang tua, sampaikan hajat. Kata tuan rumah, kami belum siap, kami tidak bisa terima. Nah, besok sebulan lagi datang lagi dia. Itu enggak sunnah. Kalau dibilang tidak, cari yang lain. Jangan kembali melamar kepada orang yang sama. Cari wanita lain, maksudnya bukan cari mahramnya yang lain. Lamar sama abangnya nggak tembus, datangi pamannya. Tembus pamannya, datangi bapaknya. Nggak dapat bapaknya, datangi kakeknya. Bukan itu maksudnya. Kalau lamaran untuk satu wanita ditolak, cari yang lain. Jadi nggak ada bahasanya kalau nggak dapat sekali, 2 kali, 3 kali, 3 kali, 4 kali. Mungkin yang ke 99 kali diterima. Artinya dia berhenti pada 99 kali. Mungkin ke 100 diterima. Oh, itu laki-laki bodoh kali. Nah, fakhataba imra'atan, lalu melamar ya Nabi seorang wanita. Lalu melamar ya Nabi seorang wanita. Fa'abat,
Lalu enggan dia wanita. Lalu enggan dia wanita. Katanya nggak mau. Summa adat. Kemudian dia kembali. Kok mau katanya. Nah, kalau antum gimana? Hah? Ketika antum melamar dibilang enggak terima. Apa lamaran saya? Kamu siapa? Kerja di mana? Penghasilan berapa? Sudah punya rumah, mobil belum? Ditolak lamaran antum. Sebulan setelahnya datang wanita itu, datang keluarganya. Mohon maaf kami, lamaran kamu kami terima. Mau enggak? Mau enggak? Ya Rasulullah, yang enggak-enggaknya. Bagaimana Nabi lakukan? Begitu cara berbuat. Faqala berkata ya Nabi SAW, Qadil tahafna, sungguh kami telah melipat. Sungguh kami telah melipat lihafan selimut ghairaki selain kamu. Kami sudah melipat selimut selain kamu. Artinya tidak mau. Nah, itu baru namanya laki-laki berwibawa. Kalau ke Kota Minang, pantang pisang berbuah 2 kali. Nah, kalau sempat pisang berbuah 2 kali, makan monyetnya mati. Ada pisang berbuah 2 kali? Hah? Nggak ada, sudah berbuah, ditebang, digantikan oleh anaknya. Nggak ada pisang, dah antum tebang, panen sekali. Kapan berbuah lagi pisang saya ini? Nggak mungkin. Nah, begitulah kira-kira kalau laki-laki sudah melamar lalu ditolak, kemudian diterima oleh wanita tersebut, laki-lakinya mau, berarti pisangnya berbuah 2 kali. Ada pisang berbuah 2 kali? Sebagaimana pisang tidak ada berbuah 2 kali, begitulah laki-laki tidak akan menerima lamaran yang diterima setelah ditolak. Nah, maka nolak itu mikir-mikir dulu. Jangan tolak-tolak aja, menyesal. Setelah menyesal, langsung katakan, oh kami mohon maaf, kami setuju, kami mau. Nah, bahasanya mohon maaf, pisang tidak berbuah 2 kali. Nah, ini sunnah Rasul SAW. Hadis Hasan riwayat pada Sayyidina Imam Mujahid dan secara mursal. Nah, berarti yang terlalu dibebani oleh hati harus dia juga cinta pertamaku. Sholat serigalanya bagiku. Aku siram dan kencingku. Maka kembalikan semuanya kepada sunnah Rasul. Karena ada ya Nabi SAW idza khala, apabila beliau telah khala, bersunyi-sunyian, binisaihi, dengan istrinya Nabi SAW, alyanan nas, jadilah Nabi yang paling lembut dari manusia, wa akraman nas, jadilah Nabi yang paling pemurah dari manusia, dhahhaka, Nabi yang sangat mudah tertawa, bassama, yang sangat mudah tersenyum. Nah, ini salah satu dari kesan ketika seseorang berkeluarga. Dia akan berubah sikap, alyanan nas, akraman nas, dhahhakan, bassam.
Kita pernah lihat di tengah masyarakat, dulu ada satu pondok pesantren, satu samondok. Ada kawan di satu daerah, ganas sekali. Semua anak-anak takut sama dia. Gini motor itu takut. Mukanya juga menakutkan. Tapi setelah jadi bapak orang, akraman nas, alyanan nas, dahaka basam. Apa yang ganas-ganas hari ini? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, hadis berikutnya, karena adanya Nabi SAW jika ada khala, apabila masuk ya Nabi ke WC, ini ada masuk WC lagi. Jika ada khala, apabila masuk ya Nabi ke WC, wa doa khatamah, niscaya melepaskan ya Nabi akan cincinnya. Niscaya melepaskan ya Nabi akan cincinnya. Cincin kita apakah sunnah juga dilepaskan? Tergantung. Nah, cincin Rasul kenapa dilepaskan? Karena ada tulisan Allah di sana. Karena cincin Nabi 3 ukiran. Ukiran pertama Allah. Ukiran kedua Rasul. Ukiran ketiga Muhammadun. Jadi bacanya di bawah Muhammadur Rasulullah. Yang di atas itu Allah. Nah, kalau cincinnya berlafazkan Allah, bernamakan nama-nama Nabi, maka jangan dibawa ke WC. Akik, Masya Allah, bagus. Ya, di dalamnya ada tulisan Allah. Nah, masuk WC dilepas, taruh di luar. Nah, pas keluar hilang. Tapi kalau cincin antum nggak ada mereknya, nggak ada nama lafaz Allah, nggak ada nama Nabi, hanya polos saja, apalagi cuma cincin besi, nah itu nggak usah dilepas, nggak terhormat, nggak perlu dilepas. Karena ada yang Nabi SAW bila dakhala al-khala, apabila masuk ya Nabi ke WC, qala Nabi baca doa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Bacanya di depan pintu WC. Ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzu bika, aku berlindung darimu, minal khubuthi, dari setan jantan, wal khaba'ith, dan setan betina. Nah, dari setan jantan dan setan betina. Hadis berikutnya masih doa masuk WC. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-kanif, apabila beliau masuk WC. Udah berapa kosakata WC tadi? Hah? Udah berapa? Berapa? Sampai tamat. Wahid kedua. Salat 3. Hanif 4. Tak ada. 3 lambat. Nah, dengan belajar hadis berarti kosakata itu bertambah. Ditambah 30 juz kosakata Al-Quran. Tambah kosakata hadis. Jadi sudah banyak perbenaran bahasanya. Nah, tinggal bacaan besar 2 hari selesai. Jadi orang Arab.
yang kayak onta lahir di Arab, besar di Arab, bahkan di bahasa Arab. Ada yang Nabi SAW apabila kita tambahkan kalimat ini, di mana ditambahkan? Di ujung daripada doa di atas. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ya dzal jalal. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari setan jantan dan setan betina, wahai zat yang memiliki kemuliaan. Karena ada ya Nabi SAW, idza dakhala al-ghaib, apabila beliau masuk WC, qala, beliau baca doa, Allahumma inni a'udzubika minar rijsil najisil khabisil mukhbisil syaitanir rajim. Allahumma, wahai Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung denganmu, minar rijis dengan najis itu maknanya sama. Minar rijisi wal najis, minar rijisin najis, dari najis yang najis, al khabis yang keji, al mukhbis yang membuat keji. Siapa? Syaitan rajim, setan terkutuk. Nah, sudah geram itu. Bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja, tapi a'udzubika minar rijsil najisil khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Kata setan, ini marah kali orang ini. Akhirnya dengar doa itu langsung dia keluar dari WC. Kan setan tidurnya di WC, nginapnya di WC. Kalau kita nggak baca doa, dia bersama di WC. Maka diilhamkan sesuatu sama antum WC. Nah, keluar, ketemulah ide-ide jelek ketika keluar dari WC, karena bersama setan di WC. Maka apabila baca doa ini, apalagi yang panjang ini, ngamuk setan yang langsung keluar. Jadi ketika antum masuk, tidak ada setan di dalam, karena kita sudah berlindung dengan Allah. Karena ada yang Nabi SAW, bila dakhalal mirfaq, apabila beliau masuk WC, marfiq. Nah ini WC juga, kasra mim fatha mirfaq, WC. Itu baru 4 kosakata WC. La bisa hida'ah, niscaya Nabi memakai sarungnya. Nabi memakai, sendal, bukan sarung, sendal. Nabi memakai sendalnya. Nah, sunnah pakai sendal WC. Sunnah pakai sendal WC, bukan sunnah bawa sendal ke WC. Apalagi sudah dibuat di situ, sendal di sini, sendal sampai di sini. Untuk bawa sendal ke WC, buat tanah dia, jadi siram, tertimbun WC, tertutup lubangnya. Jadi sendal di luar, di dalam WC ada sendal. Nanti cari sendal-sendal nggak pakai, satu hijau satu kuning, asal kiri dan kanan masukkan ke WC. Sendal WC sunnah. Yang kedua, walaupun sah, Nabi menutup kepalanya. Nabi menutup kepalanya. Nah, kalau salafi jangankan ke WC untuk kepala, sholatnya nggak mau ke kecil. Itu pula dia katanya sunnah, yang paling sunnah. Kalau paling sunnah sampai ke WC orang nutup kepala, itu yang paling sunnah. Ini kata paling sunnah, sholat aja nggak mau pakai peci dulu. Berlebihan pakai peci itu, sok-sokan. Itu namanya salafi bulu.
Lihat hadis ini mas, hadis doanya di mana? Nabi masuk WC, tutup kepala. Masih ada WC, karena ada ya Nabi SAW tidak ada khalal. Apabila masuk ya Nabi ke WC, qala Nabi baca doa, Allahumma inni a'udzubika minar rijsil najisil khabisil mukhbisil syaitanir rajim. Sama doa yang tadi. Coba ulang terjemahkannya Zahra. Allahumma inni a'udzubika minar rijsi an-najisi al-khabithi al-mukhbithi asy-syaitanir rajim. Wa idza kharaja qala, apabila Nabi keluar Nabi baca doa, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzata. Segala puji bagi Allah zat adzaqani, yang telah merasakan kepadaku ladzata, lezatnya buang air. Besar atau kecil? Nah, buang air kecil itu lezat nggak? Kalau nggak lezat, berarti antum dicium batu. Buang air besar lezat? Saking lezatnya antum menikmati dan memejamkan mata. Lihat hadisnya, itu adalah hakikat yang sesungguhnya. Bahkan mungkin lebih lezat daripada menelannya kemarin. Mana lebih lezat? Masuknya makanan atau keluarnya? Keluar. Masuk atau keluar? Ketika antum masukkan ke tenggorokan atau keluar di bawah? Fakta menyatakan ketika keluar lebih lezat pada masukkan. Kenapa? Nggak ada orang makan sampai sampai nggak ketutup matanya nyala nasi itu nggak ada. Paling pada tapi keluar. Nah, itu reaksi mukanya menunjukkan lebih lezat ketika dia buang air daripada memasukkan air. Wa abqa fiyya quwwatah, yang mengekalkan padaku kekuatannya makanan, yang mengekalkan pada diriku kekuatannya makanan. Karena kalau buang air besar membawa kekuatan makanan, maka orang itu lemas. Itulah fakta yang terjadi pada orang mencret. Nah, orang mencret letih dia. Oh, letih kali saya. Kenapa? 3 kali tadi WC. Nah, berarti dia buang air besar, kelezatan makanan, saripati makanannya ikut terbawa keluar. Tapi ada orang keluar dari WC letih ketika buang air besarnya normal? Tidak, lega. Berarti saripati makanannya tinggal di dalam menjadi darah. Nah, jadi diserap saripati makanan 70 suap nasi itu menjadi 1 tetes darah. 1 tetes. Makanya yang takut darah tinggi dia menjadi 1 tetes. Cuman banyak jadi lemak, daripada jadi darah. Sehingga lemaknya menyasar kemana-mana sampai leher pun nggak ada. Perut pun pindah ke belakang. Karena nggak muat di depan, perut pindah ke belakang. Mulai ke samping, lama-lama buka ke belakang. Akhirnya bulat. Nah, dari sebutan. Tapi yang jadi darah dikit. Nah, 70 tetes darah menjadi
satu tetes sperma. Ya azhaba anni adah, yang telah menghilangkan dariku gangguannya, yang telah menghilangkan dariku gangguannya. Nah, cukup. Nah, kalau kita lanjutkan, ini sudah masuk masjid. Ada 4 hadis masuk masjid. So